Esok harinya, Taehyung mengajak Yeon bolos masuk ke dalam kelas. Taehyung sendiri tidak paham dengan alamat yang Yeon maksud. Ingat, selama ini ia tinggal di Daegu. Tapi Taehyung bukan tipe orang yang gampang putus asa. Selama mereka berusaha, pasti akan ada jalan untuk menemukan alamat tersebut. Ini masih pukul 6 pagi ketika keduanya mengendap-endap layaknya pencuri untuk menuju halaman belakang asrama. Kenapa kita tidak lewat depan saja? Tanya Yeon berbisik. Memangnya bisa. Sebelum mendekati gerbang, kita pasti sudah tertangkap security. Jawab Taehyung tak kalah rere. Bukannya di gerbang belakang juga ada security yang jaga? Tanya Yeon bingung. Aku tidak pernah bilang kita akan lewat gerbang. Taehyung menunjuk tembok setinggi hampir 2 meter di depan mereka. Kita akan memanjat temboknya dan keluar dari sini dengan aman. Kau duluan atau aku duluan? Taehyung menawarkan. Ia tidak segera menjawab. Baik, aku duluan. Putus pemuda itu secara sepihak. Taehyung, ujung baju Taehyung sudah Yeon tarik. Kita tidak bisa membuang-buang waktu atas security itu akan memergoki kita di sini. Cepat lagi, Yeon. Aku takut, balas Yeon agak kesal. Ada aku di sini, nanti aku bantu kau naik. Seumur-umur aku belum pernah memanjat. Taehyung terkejut mendengarnya. Kau serius? Karena di Daegu, teman-teman Taehyung baik itu anak laki-laki maupun perempuan, sebagian besar bisa memanjat. Bagaimana bisa aku melakukan hal ini? Lebih baik ditangkap oleh security saja, gumam gadis itu. Aku dididik secara anggung di rumah. Aku bahkan tidak tahu bagaimana rasanya bermain di luar bersama anak-anak lain. Aku tidak pernah diizinkan untuk melakukan hal itu, apalagi memanjat. Hidupmu terdengar membosankan selama ini, tanggap Taehyung. Memang. Kalau sampai tertangkap, selain mendapatkan hukuman, kita juga akan diawasi oleh pihak kedisiplinan sekolah dalam jangka waktu tertentu. Kau bilang ingin segera bertemu dengan ayahmu. Begini saja, kau naik ke pundakku untuk bisa sampai ke atas, tapi jangan turun terlebih dahulu. Aku akan menyusul naik dan melompat ke bawah. Setelah itu, kau bisa turun dengan berpijak ke pundakku lagi. Taehyung memberikan solusi. Itu terdengar lebih baik. Ayo segera lakukan, ajak Yeon dengan segera. Rencana pelarian mereka berjalan mulus, namun untuk mencari alamat Minhyunso tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka beberapa kali tersesat dan sudah puluhan orang yang mereka tanyai untuk bisa sampai di sebuah bangunan kumuh bertingkat itu. Yeon berulang kali mengetuk pintu yang ia yakini sebagai tempat tinggal ayah kandungnya. Seorang wanita parubaya mengatakan jika benar Hyunso memang tinggal di sana, tapi ia baru saja berangkat kerja. Wow, rasanya sangat luar biasa. Kalimat semacam itu terus keluar dari bibir Yeon setiap kali ia mencicipi jajanan khas pinggir jalan yang sengaja Taehyung beli untuk sarapan mereka. Enak sekali, jangan kampungan begitu, makan pelan-pelan. Peringat Taehyung melihat Yeon memasukkan 3 potong tteokbokki ke dalam mulutnya sekali suap. Taehyung tidak akan bertanya lagi mengapa Yeon sangat excited sekali melihat semua makanan di hadapan mereka. Sudah tahu jika jawabannya, karena Yeon pernah dididik secara anggun oleh kedua orang tuanya, bagaikan sebuah berlian yang tak tersentuh. Begitu sikap Sungmin berubah buruk, gadis itu malah tak pernah mendapatkan cukup makanan, hingga rasa jajanan khas pinggir jalan ini berhasil membuatnya terkaget-kaget. Taehyung memakan potongan terakhir fish cake-nya, mengambil mie instan cup yang tampaknya sudah siap untuk dimakan, memberi salah satunya pada Yeon. Hati-hati, ini masih panas, peringat Taehyung. Yeon mengucapkan terima kasih setelah menerimanya, menikmati makanannya dengan pelan dan lebih tenang. Ini juga pertama kalinya kau makan mie instan? Tanya Taehyung penasaran. Yeon menggeleng pelan. Aku sudah beberapa kali memakannya. Saat tengah malam, Hana sering diam-diam membuatkannya untukku.
Karena siapa? Salah satu maid di rumah. Pantas saja kau tidak terlalu terkejut dengan rasanya. Tapi ini tetap saja enak. Yan kembali memuji. Apa kau mau membelikanku makanan ini lagi? Saat kita pergi berkencan nanti, tanya Yan polos hingga membuat tawa Taehyung pecah. Akan aku belikan sebanyak yang kau mau. Kita bisa berdiri di depan kios pedagangnya sampai kau merasa puas. Wah, aku akan makan sampai kenyang kalau begitu, tanggap Yan senang. Tapi Taehyung, bagaimana kalau dia tidak datang? Kita tunggu saja. Bibi tadi pasti akan menyampaikannya. Apa kau mulai merasa bosan? Mana mungkin, aku tidak pernah merasa bosan saat bersamamu, balas Yen. Taehyung belum tahu jika Yen lumayan jago mengeluarkan kalimat yang bisa membuat Taehyung salah tingkah. Tapi Taehyung cukup pandai dalam mengontrol raut wajahnya. Bagaimana bisa kau memiliki mata secantik itu? Bahkan terlihat jauh lebih cantik di tempat terbuka seperti ini, tanya Yen. Yen merasa suasana taman ini sangat mendukung. Tempat ini begitu sejuk dan banyak orang di sekitar yang melakukan aktivitas dengan bebas. Paman bilang ini mirip dengan milik ibu, balas Taehyung. Ibumu pasti sangat cantik. Benar. Taehyung kemudian memperhatikan Yan dengan seksama. Kau juga mirip dengan umamu. Bagaimana kau bisa tahu? Aku beberapa kali melihat umamu di sekolah. Aku pikir kalian sangat mirip. Ya, kami memang mirip, ucap Yen tidak menyangkal hal itu. Keduanya saling berbincang untuk waktu yang cukup lama, tanpa menyadari sepasang mata tengah mengawasi dari kejauhan. Seorang remaja dengan setelan seragam SMA, tempat Taehyung dan Yen menuntut ilmu. Sejak pertemuannya dengan Yen di perpustakaan kala itu, pemuda dengan nama lengkap Kim Sok Jin itu selalu merasa penasaran akan sosok Yen dan mulai mengikutinya secara diam-diam. Ini semakin rumit saja, gumam Sok Jin sebelum pergi menjauh. Taehyung dan Yen baru bertemu Hyunso ketika hari sudah hampir gelap. Ketiganya tengah berada di sebuah tempat makan setelah Hyunso mengatakan akan mentraktir makan daging. Aku Kim Yen dan dia Park Taehyung, ucap Yen memperkenalkan diri sesaat setelah keheningan tercipta di antara mereka. Hyunso menanggapi dengan senyuman tipis kemudian kembali berkonsentrasi memanggang daging. Sementara Taehyung merasa jika Hyunso terlalu berlebihan mengajak mereka makan di sini. Tempat ini terlihat memiliki harga menu yang mahal. Hyunso menatap Yen lekat-lekat. Tidak ada satupun potret dirinya di sana. Yen menuruni geng Sani sepenuhnya. Tapi Hyunso tahu suara gadis itu ada kemiripan dengannya. Jika Yen berminat untuk mengasahnya, Hyunso yakin gadis itu akan menjadi seorang bintang hebat di masa depan. Aku merasa sangat bersyukur kau bisa tumbuh dengan baik, ucap Hyunso singkat. Nih, balas Yen dengan canggung. Dagingnya sudah matang. Kita akan bicara lagi setelah makan. Tidak Hyunso yang bisa merasakan kecanggungan itu. Taehyung dan Yen menyetujuinya, mulai mengambil masing-masing sumpit mereka. Ketiganya makan dalam diam. Sani yang memberi alamat kepadamu, tanya Hyunso tak percaya setelah acara makan mereka selesai. Yen mengangguk membenarkan. Sudah lama aku ingin bertemu denganmu, meski itu hanya sekali saja dalam seumur hidup. Aku ingin melihat anak kandungku. Apa dia tumbuh dengan baik? Apa dia bahagia? Apa Sumin memperlakukanmu dengan baik selama ini? Yen menggeleng pelan. Dia kejam. Ucapnya teramat diri dan jujur. Ya Tuhan, raut penuh rasa sesal itu tergambar jelas di wajah Hyunso. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan bisa memukulku lagi karena sekarang aku tinggal di asrama sekolah. Yen mencoba menenangkan. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap di hadapan Hyunso. Meski Hyunso ayah kandungnya, tapi baru kali ini mereka saling bertemu. Ia merasa sangat asing dan masih canggung.
Kalian harus segera kembali ke sekolah bukan? Tanya Hyunso. Ya, kami sudah pergi sejak tadi pagi, jawab Taehyung. Kalian harus segera kembali kalau begitu. Hyunso tampak mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kotak kecil berwarna hitam. Hadiah untukmu. Aku senang pada akhirnya kita bisa bertemu dan memberikan ini padamu secara langsung. Aku sudah lama menyimpannya, beberapa tahun yang lalu, setelah mengetahui jika aku memiliki seorang anak. Hyunso menyodorkan itu di dekat Ye-en. Gadis itu meraihnya, membuka isinya yang ternyata sebuah cincin berbahan emas putih. Ia mengangkat cincin itu untuk bisa melihat dari dekat. Moon Ye-en. Taehyung mengeja nama yang terukir pada cincin tersebut. Ye-en menatap cincinnya dengan raut yang sulit diartikan. Taehyung tersenyum kemudian menepuk pundak Ye-en pelan. Lebih cocok seperti itu, komentarnya. Benarkah? Ye-en mencoba memastikan. Setelah mendapat anggukan dari Taehyung, ia kembali memperhatikan cincin itu di tangannya. Boleh aku mencobanya? Tanya Ye-en pada Hyunso. Tentu, jawab Hyunso tampak lega, karena awalnya ia takut anak itu akan protes setelah mengetahui Hyunso menyematkan marga miliknya di sana. Ini terlalu besar. Ye-en kemudian mencoba memakainya pada jari lainnya. Bahkan di jempol sekalipun ini masih terlalu besar, keluhnya. Hyunso tertawa ringan melihat wajah cemberut Ye-en. Tidak apa-apa, cincinnya akan segera muat setelah kau tumbuh semakin dewasa. Ye-en mengangguk. Ini akan aku simpan dengan baik. Anak itu memasukkan cincinnya kembali pada tempatnya. Terima kasih atas hadiahnya, Ayah. Taehyung tanpa sengaja tidur di pundak Ye-en ketika dalam perjalanan kembali ke sekolah dengan menggunakan bus. Sebenarnya Ye-en juga mengantuk, namun ia tidak bisa memejamkan kedua matanya. Masih kepikiran tentang pertemuan mereka dengan Hyunso barusan. Ye-en merasa ayah kandungnya adalah orang yang baik, meski mereka masih merasa canggung satu sama lain. Ye-en berharap mereka bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Gadis itu meraba sakunya, bergelak sepelan mungkin agar tak mengusik tidur sang pacar. Kota itu masih berada di sana. Mempertimbangkan sifatnya yang ceroboh, Ye-en berpikir untuk menyimpannya di tempat lain yang selalu terlihat olehnya. Ia meraba lehernya sendiri, teringat jika ia masih memiliki kalung dengan warna senada di sana. Hadiah terakhir dari Sunny 3 tahun yang lalu, sebelum semua bencana ini melanda kehidupan normalnya. Sunny memberi itu ketika Ye-en masih berada di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan. Setelahnya, Ye-en tidak pernah lagi merayakan ulang tahun dan menerima hadiah. Ia melepaskan pengait kalungnya, menyatukan cincin itu sebagai bandul di sana, tempat teraman menurutnya. Gadis itu sedikit mengalami kesusahan ketika hendak memakai kalungnya kembali, meski telah berulang kali berusaha. Kau bangun? Ye-en bertanya dengan senyum manis, membiarkan Taehyung mengambil alih membantu memasang pengait kalungnya. Kenapa tidak bilang jika butuh bantuan? Tanya Taehyung. Ini hal sepele. Tapi kau tidak bisa melakukannya sendiri. Sekarang sudah bisa berkat kau, ucap Ye-en dengan senyum. Taehyung sudah balas tersenyum di sana. Terima kasih atas bantuannya. Nih, sama-sama. Kau akan menyimpannya di sana. Ye-en mengangguk, menyentuh cincinnya sebentar. Aku takut tanpa sengaja akan menghilangkannya. Pilihan tepat, puji Taehyung. Ketika mereka sampai dan melewati gerbang belakang untuk kembali masuk ke area sekolah, seorang security memergoki keduanya. Taehyung dan Ye-en mendapat hukuman dari pihak kedisiplinan untuk membersihkan gudang olahraga, juga ruang musik yang baru selesai digunakan untuk berlatih. Kau bisa memainkannya? Tanya Taehyung melihat Ye-en sudah berjalan mendekati sebuah piano di sana. Aku belajar sejak kecil, tapi tidak lagi akhir-akhir ini, jawab gadis
situ. Kau bisa memainkan sebuah lagu untukku? Ini terasa sedikit kaku, tapi aku akan berusaha mencobanya, khusus untukmu. Aku menciptakan lagu ini sendiri ketika masih berusia 10 tahun. Saat itu aku merasa senang sekali, karena Kayan Oni memujiku. Ian sudah duduk di kursi piano dan mulai memainkan sebuah lagu untuk kekasihnya itu. Sebuah lagu berjudul Together With You. Iringan melodi piano yang indah berpadu dengan suara merdu Ian selama beberapa saat. Suara tepuk tangan Taehyung segera menyambutnya setelah gadis itu berhasil menyelesaikan lagunya. Bagus sekali Yena, bisik Taehyung sudah memberikan pelukan dari belakang pada tubuh mungil sang pacar. Apa kau bercita-cita menjadi seorang pianis? Tanya Taehyung. Yen menggeleng pelan. Seorang artis yang memiliki banyak bakat, koreksinya. Dahi Taehyung mengernyit dalam, melepas pelukan mereka, dan Yen segera berbalik untuk menatap Taehyung di belakangnya. Kau ingin menjadi seorang public figure? Tanya Taehyung memastikan. Ya. Kau harus menjadi seorang trainee untuk mewujudkan impianmu kalau begitu. Apa itu artinya kita akan berpisah dalam jangka waktu yang lama? Mengapa kita tidak mencobanya bersama-sama saja? Ian memberi solusi. Tapi aku tidak punya bakat. Tapi kau tampan, dengan wajah seperti itu, kau bisa jadi seorang aktor. Taehyung tertawa keras mendengarnya. Dia tidak pernah berpikir jauh untuk ke sana, apalagi menjadi seorang aktor. Apapun yang menjadi keinginanmu, aku akan selalu berusaha mendukungnya, ucap Taehyung kemudian. Jika kau ingin menjadi seorang public figure, lakukan saja. Aku akan mencari cara lain untuk bisa mengimbangimu kelak. Terdengar bagus. Ian tersenyum lebar. Akan aku nantikan. Mari menjadi bahagia bersama di masa depan. Sudah hampir pukul 9 malam, ucap Taehyung setelah melihat jam di dinding ruang musik. Saatnya pergi ke ruang belajar, ajaknya kemudian, menggandeng tangan Yen untuk keluar dari sana.